Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi. Sahabat-sahabat Sang Sabda yang terkasih, salam dalam Sang Sabda. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Allah menciptakan kita manusia seturut citranya. Meskipun demikian, dalam diri kita manusia terdapat kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan itu ditunjukkan dengan kecenderungan kita manusia untuk berbuat dosa. Dan ketika kita manusia jatuh dalam dosa, itu sebenarnya menunjukkan hakikat diri kita manusia yang tidak bisa hidup tanpa kasih Allah. Keterikatan dengan Allah itulah yang membantu kita manusia untuk tidak mudah jatuh dalam perbuatan yang mendatangkan dosa. Dan keterikatan kita dengan Allah itu ditunjukkan dengan penyembahan diri kita yang utuh kepada Allah. Penyembahan diri yang utuh kepada Allah selalu berlandaskan pada iman yang teguh kepada Allah. Ketiga bacaan yang akan diwartakan kepada kita pada masa Prapaskah yang pertama ini mengingatkan kepada kita semua untuk bagaimana kita memiliki sikap hati yang menyembah Allah dengan benar. Dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Ulangan, mengingatkan bangsa Israel untuk selalu mengingat karya Tuhan yang dengan setia telah menjamin keberadaan mereka sebagai bangsa. Bangsa Israel diberkati oleh Allah mulai dari panggilan Abraham sampai dengan pembebasan mereka dari perbudakan Mesir. Dan bangsa Israel menunjukkan cintanya kepada Tuhan dengan memberikan persembahan, mengucap syukur, dan melakukan perintah dan ketetapan Tuhan. Selanjutnya dalam bacaan kedua, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menekankan pentingnya pengungkapan iman meliputi seluruh diri manusia. Iman itu diungkapkan melalui perasaan, akal, kehendak, dan juga perbuatan kita sebagai manusia. Sahabat-sahabat Sang Sabda yang terkasih, pengungkapan iman melalui penyembahan Allah yang benar ditegaskan oleh Yesus Kristus dalam kisah Injil yang diambil dari Injil Lukas. Dalam kisah ini dikisahkan kepada kita tentang peristiwa Yesus dicobai oleh iblis. Tentu kita semua mengetahui bahwa 3 kali Yesus dicobai oleh iblis. Cobaan pertama berisi rayuan kepada Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Iblis jeli untuk memanfaatkan kelaparan jasmani yang Yesus alami. Terhadap godaan ini, Yesus menyatakan bahwa kekuatan manusia itu pertama-tama dilandasi oleh Allah sendiri. Allah itulah sumber kekuatan utama kita, manusia. Dalam cobaan yang kedua, iblis membawa Yesus ke tempat tinggi dan menawarkan kepadanya kekayaan duniawi jika Yesus menyembahnya. Namun Yesus menolaknya dengan menyatakan bahwa penyembahan yang benar itu adalah penyembahan kepada Allah dan berbakti kepadanya. Sedangkan dalam cobaan yang ketiga, iblis menantang Yesus untuk melompat dari puncak bait Allah. Dan iblis menggunakan ayat dalam kitab suci yang menyatakan bahwa malaikat pasti akan datang untuk menolong Yesus. Tetapi Yesus menghardiknya dan memintanya untuk tidak boleh mencobai Tuhan. Dan akhirnya kita tahu bahwa Yesus mampu
untuk menghalau kekuatan iblis tersebut. Yesus mampu menghalau kekuatan iblis tersebut karena dirinya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Sahabat-sahabat Sang Sabda yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita manusia bahwa segala sesuatu yang kita cari di dunia ini, entah kesuksesan, kebahagiaan duniawi, harta duniawi, itu bukanlah tujuan satu-satunya kita hidup di dunia ini. Semua itu merupakan sarana bagi kita untuk mencapai tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan surgawi, persatuan yang mesra dengan Allah. Persatuan itulah yang tetap dan abadi. Yang perlu dicari oleh manusia terlebih dahulu adalah kerajaan Allah. Ketika kerajaan Allah ditemukan, maka hal-hal yang lain akan ditambahkan. Selain itu juga, keterbukaan untuk dibimbing oleh Roh Kudus memampukan kita manusia untuk menghalau kekuatan-kekuatan setan, untuk menghindarkan diri kita dari bujuk rayu setan. Hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus membawa manusia pada penyembahan yang benar kepada Allah. Sahabat-sahabat Sang Sabda yang terkasih, selama masa Prapaskah ini, kita semua diajak untuk merefleksikan diri kita. Kita merefleksikan bagaimana sikap kita kepada Allah, kepada sesama, kepada diri kita sendiri, dan juga kepada lingkungan hidup di sekitar kita. Dan pertobatan yang tulus itu menjadi jalan yang tepat untuk kita memperbaiki hubungan kita yang rusak karena dosa. Dengan pertobatan itu, Allah yang Maha Rahim akan membuka pintu kerahiman dan belas kasih-Nya dan membantu kita untuk meraih kemenangan melawan bujuk rayu setan. Semoga Tuhan yang Maha Rahim senantiasa memberkati kita. Selamat berjalan bersama Sang Sabda.